Assalamualaikum grade 7. Okay, I know that you all are fine, yeah. And this week we will learn about module 8. It is about future conditional and also will and will not, yeah. And mostly about the technology. Next. Here you will find some words about technology. Nah, di sini di halaman yang pertama di module 8, teman-teman bisa baca di halaman 77 itu ada keywordsnya teknologi. Yang ini nih. Nah, ini merupakan noun, benda, bentuk benda. Ada digital camera, ada domestic robot, ada DVD player, itu kan benda. Ya. Jadinya teman-teman di sini juga belajar yang namanya vocabulary noun, kata benda. Oke. Terus teman-teman juga akan belajar will for prediction, ada future simple yang dipakai di conditional tense. Nanti kita akan bahas. Nah, kalau will for prediction namanya juga prediction, namanya juga menduga. Berarti belum terjadi, ya. Nah, kalau belum terjadi kita pakainya will atau will not, akan atau tidak akan. Contoh, di sini ada namanya people use computer less. Orang-orang pakai komputernya gimana? Lebih banyak pakai komputer apa lebih sedikit yang pakai komputer? Di sini will use computer less, mungkin nanti bukan komputer lagi dipakainya, tapi udah pakai laptop. Mungkin udah bukan pakai laptop, tapi mungkin nanti pakainya teknologi yang lain gitu ya. Jadi karena masa depan kita pakainya will. Nah, untuk yang ini you can see your book at page 79. Next. We will do this practice later on. Okay? Now I will explain everything first and then later we will do the practice. And this one is page 79, practice 6. Next. This one also we will do it later. This one also. Oh, okay. Here, page 81, you will learn about the opposite of adjective. Kata sifat yang berlawanan. Oke, jadi kita tinggal tambahin aja an. Contoh, noun, terkenal. Kalau nggak terkenal jadinya unknown. Nah, kalau happy, senang. Kalau nggak happy, pakainya apa? Kalau usual seperti biasa, kalau nggak biasanya gimana? Nah, itu caranya adalah kita cuma tambahin aja adding an, tambahin kata-kata an. Next, possessive pronoun atau ganti kepunyaan. Nah, di sini ada yang namanya his. His ini kata ganti kepunyaan. Ya, his book, bukunya dia, her bicycle, sepedanya dia, their house, rumahnya mereka, your bag, tasnya kamu. Nah, itu your, his, her, their, itu namanya possessive pronoun, kata ganti kepunyaan. Ya, cara pakainya ada dua. Satu, yang ini, he wanted to send a text, subjek dulu, habis subjek baru verb, baru objek, baru yang namanya possessive pronoun. Jadi ini rumusnya, subjek ditambahin verb, subjeknya he. Ini kalau teman-teman lihat di halaman, wait ya, di halaman 81, still 81, itu ada yang ini. Oke, yang gambar ini bisa sambil dari halaman 81. Rumusnya subjek ditambahin verb ditambahin objek ditambahin possessive pronoun, subjek ditambahin verb ditambahin possessive pronoun ditambahin objek. Jadi yang ini,
Yang formula nomor 1 itu untuk yang atas. He wanted to send a text to his friend. His ini possessive pronoun, makanya possessive pronounnya di belakang. Subjeknya he, verbnya wanted, objeknya text. Verbnya wanted to send, objeknya text, ya. Nah, yang kedua, rumus yang kedua yang ini. He wanted to send his friend a text. Subjek dulu, habis subjek verbnya send, habis verbnya baru possessive pronoun his friend, baru objeknya a text. Oke. Ini nanti we will do it the practice later on. Nah, ini agak susah, grammar future conditional, karena we have 4 types of future conditional. Kita punya 4 tipe future conditional. Future conditional itu dipakai untuk menyatakan kalimat pengandaian. Ya, namanya juga future conditional. Ada kondisinya, baru itu akan terjadi atau enggak, gitu kan. Yang tipe pertama itu tipe truth fact, kenyataan emang udah bener gitu ya. Makanya pakai if ditambah simple present ditambah simple present. Jadi ini rumusnya. Oke. Rumusnya adalah if. Future conditional itu selalu pakai if ya. Cuman beda-beda di kalimat belakangnya. Oke, tipe yang pertama, tipe 0. Tipe 0 itu if ditambahin simple present, belakangnya juga simple present. Tipe pertama itu namanya possible situation in the present or future. Keadaan yang mungkin terjadi di masa sekarang atau di masa yang depan. Oke. Rumusnya if ditambahin simple present, terus koma, subjek ditambahin will ditambahin verb 1. Nah, sekarang di kelas 7 teman-teman cuma belajar tipe 0 dan tipe 1. Ya. Jadi yang perlu dipelajarin adalah cara nulisnya, cara menyusunnya. Tipe 0 if ditambahin simple present, koma simple present juga. Jadi ada kalimat if sama ada kalimat alasan. Kalimat if-nya simple present, kalimat alasannya simple present juga. Nah, tipe 1 itu possible situation, keadaan yang mungkin terjadi. Kalau yang tipe 0 memang udah fact, memang udah kenyataan, nggak bisa dirubah. Yang pertama, tipe yang pertama, rumusnya if ditambahin simple present. Kalimat utamanya if pakai simple present. Kalimat alasannya subjek ditambahin will. Oke, ini yang perlu teman-teman pelajarin. Tipe 0 dan tipe 1. Ingat aja rumusnya. Oke, kita lihat videonya. Hi, welcome back to Madam English YouTube channel. Today's lesson, we will talk about conditional sentence. Kalian pernah nggak sih dengar kata conditional sentence atau if clause? Ya, jadi itu sebenarnya sama aja. Ada beberapa jenis if clause atau conditional sentence. Ada jenis conditional sentence yang type 0, type 1, type 2, and type 3. Now, I will explain conditional sentence type 0. What is it? Conditional sentence type 0 itu biasanya ngomongin tentang something that is true atau something which is a fact. Jadi menyatakan suatu fakta atau ya itu memang sebenarnya gitu ya. Conditional sentence type 0 itu biasanya juga tidak disebut dengan conditional. Kenapa? Karena sebenarnya conditional sentence atau if clause itu adalah suatu kalimat pengandaian, mengandai-andai. Nah, sedangkan kan conditional sentence type 0 itu adalah berupa fakta atau real situation. Seperti contoh kalimat berikut ini.
If we heat the water, it boils. Jadi kalau kita memanaskan air, maka ini akan mendidih. Ini suatu kebenaran kan atau suatu fakta? Coba deh kamu panaskan air, pasti dia akan mendidih. Seperti itu. Contoh berikutnya yaitu kalimat berikut ini ya. If it is rain, it is wet. Nah, kalau misalnya hujan kan basah. Ini merupakan fakta atau suatu kebenaran ya, jadi bukan pengandai-andaian. Contoh berikutnya nih, misal ada contoh lagi nih. If I eat a lot, I gain weight. Benar kan? Kalau kita makan banyak, kita akan nambah berat badannya gitu. I gain weight. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah kalimat-kalimat if conditional atau if clause type 0 yang mana berisi tentang suatu kebenaran, fakta, atau suatu yang memang benar sesungguhnya. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh-contohnya. Well, now let's see this example ya, kita akan menganalisis struktur dari kalimat ini. Yang pertama ada kata if, lalu di depannya itu ada subject dan verb yang merupakan simple present tense. Lalu ada koma dan ada subject dan verb yang merupakan simple present tense juga. Jadi dalam conditional sentence type 0 itu ada if, simple present tense, koma, simple present tense lagi. Seperti itu ya struktur untuk kalimatnya. Well students, kalau kita tadi sudah bahas conditional sentence type 0, now let's discuss about conditional sentence type 1. Nah, conditional sentence type 1 itu seperti apa sih? Let me explain this. So, conditional sentence is a possible situation in the present or future. Nah, jadi conditional sentence type 1 itu menyatakan suatu kemungkinan di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Kemungkinannya kemungkinan besar ya. Misalnya nih, kamu ingin menyatakan seperti ini nih kalimatnya. If it rains, I will not come to your house. Jadi, jika hujan, saya tidak akan hadir ke rumahmu. Seperti itu. Nah, ini adalah possibilities. Bisa terjadi hujan, bisa juga tidak terjadi hujan. Jadi, suatu kemungkinan ya. Kemungkinan di masa sekarang atau kemungkinan di masa depan gitu ya. Mungkin nanti siang tidak hujan, maka saya akan datang ke rumah kamu. Jadi, masih 50-50. Kemungkinan terjadi atau tidak terjadi. Possibility. Possible, kemungkinan gitu ya, kalimat pengandaian yang menyatakan suatu kemungkinan. Kemungkinannya itu kemungkinan besar ya. Nah, contoh yang berikutnya seperti ini. If I study hard, I will pass the exam. Nah, if I study hard, saya akan lulus ujian. Nah, dalam kalimat ini juga ada possibilities ya. Bisa jadi kamu lulus ujian karena kamu rajin belajar. Bisa jadi kamu tidak lulus ujian gitu ya. Nah, jadi masih possible in the future gitu. Jadi kalau kamu mau menyatakan suatu pengandaian yang masih berkemungkinan atau possible in the present or future, kamu bisa menggunakan conditional sentence type 1. Nah, kita akan analisis dulu ya struktur dari kalimat ini. Struktur kalimatnya adalah yang pertama ada if, setelah if itu ada present tense, simple present tense ya yang terdiri dari subject dan verb, lalu ada koma, lalu ada will dan ditambah bare infinitive. Bare infinitive itu verb bentuk pertama. Karena setelah will itu adalah modal ya, di follow dengan verb 1. Jadi patternnya seperti ini. If simple present tense, koma, will plus bare infinitive atau will plus verb 1. Mudah kan cara menganalisisnya? Atau kamu bisa ganti juga gini nih. I will pass the exam if I study hard. Nah, jadi bisa dibalik ya. No worries about that. Well, karena tadi kita sudah bahas conditional sentence type 0, type 1. Nah, sekarang kita akan bahas conditional sentence type 2. Apa itu conditional sentence type 2? Let me explain this. Well, conditional sentence type 2 is unreal situation or impossible things in the present or future. Ya, jadi ini menyatakan sesuatu yang tidak nyata ya, tidak real. Nah, contohnya seperti ini nih. If I won the competition, I would buy a new cell phone. Jika saya memenangkan lomba, maka saya akan membeli HP baru gitu ya. If I won the competition, I would buy a new cell phone. Tapi kenyataannya dari kalimat ini saya tidak menang. Seperti itu. Jadi hanya sesuatu yang tidak nyata. Jika saya menang, saya akan beli handphone. Tapi kenyataannya saya tidak menang. I don't win the competition. Gitu. Itu adalah fact dari kalimat ini. Nah, contoh yang kedua nih seperti ini ya. If I had a lot of money,
I would buy a new car. Oh my god, jika saya punya banyak uang, saya akan membeli mobil baru. Tapi kenyataannya saya tidak punya banyak uang gitu. Karena ini adalah pernyataan kalimat yang unreal atau impossible, tidak nyata, tidak real gitu ya. Fakta dari kalimat ini adalah I don't have a lot of money, I don't have money gitu. Kan kalau di sini if I have a lot of money, berarti faktanya I don't have a lot of money. Dan faktanya lagi adalah I cannot buy a new car, I will not buy a new car. Seperti itu. Nah, dari kalimat ini kita bisa lihat nih struktur dari kalimat ini atau pattern dari kalimat ini. Yaitu ada if, selanjutnya menggunakan past tense ya, lalu koma, setelah itu ada would ditambah bare infinitive atau verb bentuk pertama. Itu ya, bare infinitive itu verb bentuk pertama. Nah, karena ini menyatakan suatu unreal, maka kita perlu menyebutkan faktanya nih. Kita harus tahu fakta di balik kalimat ini. Kalau kalimat yang pertama kan misalnya ini if I won the competition, I would buy a new cell phone. Fact-nya adalah I don't win the competition. I don't win the competition. Faktanya menggunakan simple present tense. Paham? Contoh yang kedua nih. If I have a lot of money, I would buy a new car. Faktanya adalah I don't have a lot of money. Faktanya menggunakan simple present tense. Kalau kalimat kondisionalnya menggunakan if, past tense, would ditambah bare infinitive atau verb bentuk pertama. Kalau kalian ditanya sama guru kalian misalnya, faktanya apa sih dari kalimat ini? Nah, kamu menyatakan faktanya menggunakan simple present tense. Paham? Well, let's continue about the lesson about conditional sentence ya. Tadi kita sudah bahas conditional sentence type 0, type 1, type 2, dan terakhir adalah conditional sentence type 3. Nah, kalau di conditional sentence type 2, kita membahas tentang sesuatu unreal situation di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang gitu ya. Sesuatu yang tidak nyata atau possible. Sesuatu yang tidak nyata atau impossible di masa sekarang atau yang akan datang. Sedangkan conditional sentence type 3 adalah suatu yang tidak terjadi di masa lalu gitu ya, sesuatu yang didn't happen. Something didn't happen in the past. Nah, begini adalah contoh-contoh kalimatnya. Misal kamu berikan contoh yang pertama ya. If I had studied hard, I would have passed the exam. Jika saya telah belajar dengan sungguh-sungguh, maka saya akan telah lulus ujian. Seperti itu. Jadi kenyataannya adalah I didn't pass the exam and I didn't study hard. Gitu ya. Jadi kalau misalnya conditional sentence type kedua, kalian bisa nonton lagi video conditional sentence type 2. Itu menyatakan suatu situation yang unreal dan faktanya menggunakan simple present tense. Kalau dalam conditional sentence type ketiga, tipe ketiga ya, dia faktanya menggunakan past tense karena dia menyatakan sesuatu yang tidak terjadi di masa lampau. Gitu, sudah paham? Nah, kita akan analisis nih struktur dari kalimat berikut ini. Yang pertama itu ada if, setelah if ada past perfect tense, setelah past perfect tense ada koma, lalu would ditambah have ditambah verb bentuk ketiga atau past participle. Ya, ini adalah pattern untuk kalimat conditional sentence type ketiga untuk menyatakan suatu penyesalan yang tidak terjadi atau sesuatu hal yang tidak pernah terjadi di masa lampau. Seperti itu. Pengandaian ya, kalimat pengandaian. Karena yang namanya if conditional atau conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian. Dalam kondisi yang type 3 ini pengandaiannya tidak pernah terjadi, hanya berandai-andai atau berangan-angan. Seperti itu. Nah, ini adalah pelajaran untuk hari ini. That's all the lesson for today. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Share juga ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. See you on next video. Have a great day. Oke, jadi barusan you already learn about conditional sentence ya. There are 4 types. Type 0, type 1, type 2, and type 3. But since you are still in the grade 7, so you just learn conditional sentence type 0 and type 1. Okay, only if plus present tense. Next.
Okay, this one we will do later on. Okay, we will do all the exercise later on, the practice, and this one also. Okay, I will change this one so we can do the practice ya. Wait a minute. Okay, kita continue ya. Jadi let's do practice 6. Nah, di sini kita cuman isi will atau won't. Want itu will not. Jadi kalau will itu akan, kalau will not itu tidak akan. Nomor 1, mobile phones titik-titik get smaller. Handphone akan lebih kecil atau tidak akan lebih kecil. Sekarang teman-teman lihat dulu. Handphone itu kan sekarang ini yang sudah besar-besar ya, satu telapak tangan gitu kan. Karena kalau semakin kecil, dia kapasitas baterai dan memori juga kecil. Sedangkan kita kebutuhannya semakin meningkat ya. Jadi sepertinya jawaban nomor 1 itu want. Atau will not ya. Nomor 2, we titik-titik use mobile phones more. Kita akan pakai handphone lebih sering atau kita tidak akan pakai handphone? Kita akan pakai handphone lebih banyak ya. Jadi we will. Nomor 3, people titik-titik download all their files on their computers. Orang-orang akan lebih banyak mendownload filenya, dokumennya di komputer atau di laptop dan handphone. Kayaknya kalau di komputer enggak ya, karena komputer itu cuma PC di rumah, nggak bisa dibawa-bawa. Sedangkan kalau laptop itu kan bisa dibawa-bawa. Ya, jadi ini isinya want atau will not. Oke. Nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 teman-teman bisa coba kerjakan sendiri. Sekarang kita ke practice 7. Nah, kalau yang tadi will-nya itu hanya sebagai pelengkap, di tengah-tengah. Yang sekarang will-nya sebagai kata tanya, kalimat tanya. Jadi harus di depan. Ya, jadi nomor 2, nomor 1-nya sudah ya dicontoh. Nomor 2, use traditional telephone, menggunakan telepon tradisional. Telepon tradisional itu yang telepon rumah. Jadi pertanyaannya pakai will di depan. Will people use more traditional telephone? Will people use more traditional telephone? Jawabannya kalau iya, I think yes. Kalau enggak, kalau iya I think they will. Kalau enggak, I think they won't. Kira-kira nanti di masa yang akan datang, telepon rumah masih ada enggak? Atau kita semua sudah pakai handphone semua? Sepertinya sudah pakai handphone semua ya. Jadi jawabannya I think they won't. Nomor 3. Pertanyaannya, write letters. Write letters itu menulis surat. Jadi tanyanya, will people write more letters? Kenapa di sini write-nya nggak pakai S? Karena kita pakainya present tense. Kalau subjeknya banyak, kita nggak pakai S kata kerjanya. Ini juga people ya. Tapi kalau subjeknya cuma satu, he, she, it, kita verbnya ditambahin S atau ES. Oke. Jawabannya kira-kira nanti orang-orang akan tetap pakai tulis surat atau pakai texting dan email. Kayaknya nggak mungkin juga pakai surat ya. Sekarang aja udah jarang yang tulis surat ya kan. Kita langsung telepon atau kita langsung WA. Jadi I think they won. Oke. Selanjutnya teman-teman bisa kerjakan. Nah, sekarang kita ke praktis 8.
Kita kalau praksis 8 ini we talk about adjective, tapi the opposite adjective, ya. Jadi kata sifat yang berlawanan. Contoh, kalau happy itu kan senang. Kalau nggak senangnya, kita bukannya bilangnya not happy. Ada lagi yang lainnya. Oke, nomor satunya unknown. Noun itu dari kata-kata tahu, now, know, tapi kalau jadi noun itu dia jadi terkenal. Kalau nggak terkenal jadinya unknown. Oke, sekarang kalau happy, kalau tidak happy jadinya unhappy. Ini gampang karena kita cuma tambahin aja un aja. Usual biasa, kalau nggak biasa unusual. Oke. Selanjutnya teman-teman bisa kerjakan sendiri. Nah, sekarang yang ini. Ini namanya possessive pronoun, kata ganti kepunyaan. Yang kata ganti kepunyaan adalah yang his. Oke. His itu kata ganti kepunyaan. Kita punya 7 kata ganti kepunyaan. My, your, their, our, his, her, sama its. Sama seperti subjek. Oke. Sekarang kita nomor 1. Ini kita bikin kalimat. Now put the words in the correct order to make a sentence. Kita tinggal susun aja nih kata-katanya untuk jadi kalimat yang benar. Oke. Jadi, kira-kira gimana cara merubahnya? My dad gave me some pocket money. Oke. Atau bisa juga begini. My dad gave some pocket money to me. To-nya bisa possessive pronoun-nya bisa di tengah atau bisa di akhir. Ya kan? Sekarang kita nomor 2. A text message I to him sent. Subjeknya dulu yang mana? Yang him atau yang I? Yang I send a text message to him. Oke. Kalau mau dirubah bisa juga begini. I send him a text message. Oke. Sekarang nomor 3. Nomor 3 teman-teman coba kerjakan sendiri ya. Oke, sekarang lanjut. Nah, ini namanya future conditional. Kita di kelas 7 just learn type 0 and type 1. Ya. Jadi semuanya pakai present tense sama pakai will aja. Dan di bukunya teman-teman itu kita belajarnya yang pakai will. Page 85 itu yang pakai will. Oke, kita coba kerjakan ya. Tadi teman-teman sudah nonton videonya. Oke, kita coba kerjakan. Sorry. Nah, if present simple will infinitive, ini tipe pertama. Ingat, setelah kata-kata if harus present simple. Verbnya harus verb present simple, ya.
bare infinitive, verb 1. Terus ditambahin will-nya will 1. Oke. Jadi gini contohnya. If he Oke, kita coba ya. If he, kalau he, subjeknya he, berarti jika dia melakukan sport, atau jika dia tidak melakukan sport, jika dia tidak berolahraga, maka dia akan gendut, ya, maka dia akan gemuk. Jadi if he does not do any sport, he will gain fat. Oke. Nah, kata-kata gain, kata-kata do nih, ada do, ada gain, itu teman-teman bisa ganti sesuai dengan yang teman-teman mau. Ya. Nomor 2. If we him everything he wants, he spoil. Spoil itu manja. Ya, jadi if we give, lihat, kalau di atas tadi he does, pakai does karena dia subjeknya he, she, it. Yang di bawah kenapa nggak pakai give, pakai s karena subjeknya we. If we give him everything he wants, he will spoil, jadi manja. Oke, nomor 3. Oke, nomor 3, nomor 4 nanti kita kerjakan ya. Selanjutnya. Nah, ini teman-teman tinggal dirubah aja kata-kata dalam kurungnya. Ya, jadi ingat tadi, setelah kata-kata if harus pakai present tense. Jadi nomor 1, if they, dalam kurungnya apa? Take kan? Kalau subjeknya they, take-nya berubah nggak? Nggak kan? Jadi if they take my computer out of my room, I will go and stay. Ya. Oke. Sebentar, ini besar sekali size-nya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 2. If they not let. Ingat, setelah kata if harus present tense. Kalau subjeknya they pakai not, jadi they do not. Atau boleh juga they don't. Let me use the internet at home, I will go. Oke. Ya. Nomor 3 dan selanjutnya nanti kita coba bahas lagi ya. Nah, yang ini ada kata-kata if you go into the dungeon, you will find the stairs. Nah, ini sama kayak tadi ya, if-nya di depan. Nomor 1 sudah ya.
Jadi nomor duanya, sekarang kita nomor duanya. If you climb the stairs, you will find some. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi teman-teman sudah lihat videonya bahwa yang namanya conditional clause, kalimat pengandaian, itu kita pakainya if sama will ya. Jadi di sini di praktis 4 ini ceritanya kita pura-puranya lagi main game nih. You are playing a game on a computer, write the clues to find the treasure, ya kan? Nah, yang nomor 3, touch the food, guard attack you. Kalau kamu megang makanannya, maka penjaganya akan melawan kamu. Jadi, if you touch the food, the guard will attack you. Oke. Jadi diingat ya, kalau setelah if harus pakai present tense. Ya, karena kita baru belajar yang tipe 0 dan tipe 1. Ini yang tipe 1. Oke. Next ya. Oke. Thank you so much grade 7. So we will meet at Zoom. And then we will discuss this one later. Okay? Thank you grade 7. Stay healthy, stay fit, stay happy, and always be grateful. Bye. Wassalamualaikum.